detik ini kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan kami. Kaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita yang sempurna penyertaan-Nya. Haleluya. Sama-sama kita katakan yuk. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sedang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Angkat kedua tangan. Sampai detik ini ku melihat. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat. Kita boleh melihat kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Penyertaan-Nya yang sungguh sempurna buat setiap kita. Amin. Walaupun kita seringkali kadang dalam lembah kekelaman dalam hidup ini, percayalah bahwa Tuhan selalu ada buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Lebih lagi, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat
mengucap syukur dan kami melihat sungguh sempurna penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Arti kata sempurna bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup kami, tetapi Engkau selalu datang tepat pada waktunya untuk menolong kami. Engkau mengerti batas-batas kekuatan kami, Tuhan. Begitu sempurna penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang kami percaya akan membuat kami untuk memiliki semangat pengharapan yang lebih baik lagi untuk kami di hari-hari esok, untuk melangkah dengan iman yang sudah diperbarui oleh firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau buka setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Shalom semua Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya akan share kepada Bapak Ibu sebuah renungan firman Tuhan dengan judul tamu atau pemilik, ya. Tamu atau pemilik ini tentang bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Seringkali saudara, Bapak Ibu, kita memperlakukan Tuhan itu sebagai tamu saja, bukan sebagai pemilik di dalam hidup kita. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu nanti untuk melihat, ternyata kita tidak bisa menjadikan Tuhan itu hanya tamu yang sekali singgah mampir, ada keperluan kita ngomong, tidak bisa. Karena apa? Karena Dia adalah pencipta kita, Dia adalah orang yang harus memiliki hidup kita, punya otoritas penuh. Karena Dia yang mencipta kita, Dia yang mengerti bagian-bagian mana yang lemah di dalam hidup kita, kekurangan kita. Dia yang paling mengerti. Nah, saya akan ajak kita semua untuk melihat di dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, ayat ini tolong dipahami, bukan berarti Tuhan belum ada di dalam hidup kita. Bukan berarti saat ini Dia ada di luar, ada pintu yang harus kita buka untuk supaya Dia masuk di dalam hidup kita. Bukan. Tuhan sudah tinggal bersama dengan kita di dalam hati kita. Arti pintu itu adalah Tuhan itu mengetok, meminta izin. Apakah kita memberikan izin untuk Dia bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik hidup kita, saudara. Karena Tuhan tidak pernah memaksa, meskipun Dia yang memiliki menciptakan kita, Tuhan tidak pernah memaksa. Dia dengan rendah hati mempersilahkan kita. Kamu mengizinkan enggak untuk aku menjadi pemilik, bukan hanya tamu di dalam hidup kamu, untuk memiliki hidup kamu sepenuhnya, saudara. Nah, saudara, kadang kalau kita lihat pada lukisan-lukisan Yesus itu, yang Dia ngetok pintu, saudara pasti sering lihat, itu kadang kan gak ada gagang pintunya. Nah, di situ berbicara bahwa Tuhan tidak memaksa, bahwa pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Artinya kita sendiri yang mempersilahkan apakah kita mengizinkan Tuhan untuk menjadi pemilik atas seluruh hidup kita. Saudara, peraturannya begini saudara, jika Tuhan hanya menjadi tamu dalam hidup kita, maka semua peraturan yang berlaku adalah peraturan kita. Itu berarti Tuhan jadi tamu. Saudara ingat, kalau peraturan yang berlaku dalam hidup kita itu aturan yang kita bikin sendiri, berarti Tuhan itu tamu. Tapi kalau Tuhan pemilik, nah ini bedanya. Maka yang berlaku adalah aturan Tuhan sebagai pemilik, bukan aturan kita lagi, saudara. Makanya inilah kesulitan kita untuk kita mempersilahkan Tuhan itu menjadi pemilik dalam hidup kita. Karena apa? Menakutkan sekali. Berarti yang berlaku adalah aturannya Tuhan, saudara. Sudah bukan aturan kita. Makanya yang sering terjadi adalah kita hanya mempersilahkan Dia cuma jadi tamu aja. Tidak ada pintu yang dibuka untuk Dia leluasa memimpin, mengatur sebagai pemilik dari kehidupan kita, ciptaannya ini, saudara. Sebetulnya begini, saya melihat ada beberapa keuntungan ketika kita mempersilahkan Tuhan itu menjadi pemilik.
atas hidup kita Bapak Ibu. Ada 3 keuntungan ketika kita mempersilahkan Tuhan menjadi pemilik atas hidup kita. Keuntungan yang pertama adalah sebagai pemilik tentunya dia akan membersihkan dan merawat. Karena kita rumahnya, miliknya. Maka keuntungan yang pertama untuk kita dia akan membersihkan dan merawat. Dan keuntungan yang kedua dia akan menjaga. Jelas dong kalau dia jadi pemilik hidup kita pasti hidup kita dijaga. Karena ini adalah rumahnya. Dan yang ketiga adalah jikalau kita mengizinkan Tuhan sebagai pemilik, maka yang ketiga dia akan memakai hidup kita untuk mempermuliakan namanya. Kita akan melihat satu persatu Bapak Ibu keuntungan-keuntungan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pemilik. Kita lihat dulu keuntungan yang pertama nih. Bahwa dia akan membersihkan dan merawat. Saudara, kalau ada orang datang ke rumah kita, tamu datang ke rumah kita. Biasanya kita cuma kasih duduk di depan kan, ruang tamu depan toh. Dan jarang sekali kita mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam. Ke bagian-bagian private dalam rumah kita. Bahkan rasanya kalau ada tamu tanya kamar kecil aja, biasanya banyak rumah menyediakan kamar kecilnya di depan. Gak boleh masuk ke dalam. Artinya apa? Karena di dalam itu private, kadang ada bagian-bagian rumah kita yang kotor, saudara, yang kita malu kalau ada tamu itu untuk melihat ke dalam. Betul kan? Seperti itu kan? Kita malu karena mungkin bagian ini belum disapu, belum diberesin, masih banyak pakaian bercecar dan sebagainya. Nah, hal inilah yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita juga susah untuk mengizinkan Tuhan itu menjadi pemilik atas hidup kita. Karena otomatis dia akan masuk ke dalam bagian-bagian khusus di dalam hidup kita. Sedangkan kita sendiri ngerti masih banyak yang kotor. Masalahnya masih banyak yang kotor, kita malu saudara. Dulu saya paling takut kalau diajak ke gereja. Dulu saya paling takut kalau diajak jadi Kristen saudara. Karena saya mikir, waduh, yang pertama juga malu, merasa gak layak, masih hidup dalam dosa. Dan yang kedua saya juga takut, loh kalau saya jadi orang Kristen berarti saya sudah gak bisa lagi hidup dalam dosa, hidup kotor sudah gak bisa lagi saudara. Karena apa? Karena ya sudah jadi orang Kristen, Tuhan sudah jadi pemilik dalam hidup saya seperti itu. Itu menjadi sebuah ketakutan. Apalagi ketika hari Minggu ke gereja dengar firman itu saya takut saudara. Karena saya pikir lama-lama bisa jadi Kristen nih. Dan akhirnya hal-hal seperti itu membuat saya lebih sering membolos tidak ke gereja. Dan akhirnya ya banyak sekali menghalangi saya pada waktu itu dulu untuk saya menjadi orang Kristen saudara. Karena memang banyak orang itu takut untuk mengizinkan hidupnya itu dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya saudara. Karena apa? Takut masih kotor Bapak Ibu. Makanya maaf kepada multimedia, saya lupa tadi kirim catatan. Coba tolong dibukakan di dalam Matius 23 ayat 27. 90% orang Kristen hidupnya di dalamnya kotor. 90% biarpun dia ke gereja. Biarpun dia hamba Tuhan, pekerja, koordinator. 90% ini firman Tuhan yang ngomong. Dalamnya kotor. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Depannya aja Kristen, ke gereja yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Itulah kita. Makanya kita sulit untuk mempersilahkan Tuhan itu masuk menjadi pemilik dalam hidup kita. Karena dia akan masuk sampai bagian paling dalam hidup kita. Dan dia akan mulai membersihkan Bapak Ibu. Dan ini yang membuat kita tidak nyaman. Karena apa? Kita masih suka hidup menikmati dosa-dosa itu. Sudahlah jujurlah. Dosa itu menyenangkan kok saudara. Kita masih nikmat kok. Kita takut. Seperti itu kita. Kita ini suka kalau tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau disuruh bertobat itu masalah lain lagi. Banyak orang Kristen hanya suka tinggal di dalam Tuhan, tapi dia tidak suka dan tidak mengizinkan Tuhan tinggal dan memimpin hidupnya.
Jadi sekedar Tuhan menjadikan sebagai tamu, tapi tidak berani mengizinkan Tuhan menjadi pemilik atas hidupnya, nggak berani. Karena dia ngerti, kalau Tuhan jadi pemilik, sudah pasti dia akan membersihkan tempatnya, rumahnya. Kita takut dibersihkan, saudara. Kita lihat dulu firman-Nya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku, itu yang tadi saya ngomong. Orang Kristen cuma suka tinggal dalam Tuhan aja. Kalau lagi butuh minta, kalau lagi ada masalah minta tolong. Jadi Tuhan itu cuma apa ya? Kita cuma tinggal dalam Tuhan, memanfaatkan Tuhan, ya mungkin menjadikan dia sebagai tamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan, ada perbedaan antara kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Waktu Tuhan mau tinggal di dalam kita, dia tidak pakai kata Tuhan. Kalau dia pakai kata Tuhan seharusnya begini nih. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, harusnya kan gitu aja, gampang toh. Kita lebih gampang memahaminya. Tapi begitu tentang Tuhan tinggal di dalam kita, dia nggak pakai kata aku, dia pakai kata firman. Karena apa? Tuhan tinggal di dalam kita, itu firman-Nya akan menguasai hidup kita. Memimpin kita, saudara. Sehingga kita jadi pelaku firman, Bapak Ibu. Kita jadi pelaku firman, firman-Nya itu membersihkan kita, saudara. Beda. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ini yang tadi saya ngomong 90%. Kita maunya tinggal di dalam Tuhan aja. Kita hanya mau Tuhan itu ya seperlunya kita aja. Kalau kita perlu ya kita ngomong, kita minta. Tapi masalah Tuhan tinggal di dalam kita, menjadi pemilik dalam hidup kita, itu artinya berat. Karena konsekuensinya adalah firman-Nya sudah memimpin hidup kita. Kalau orang tinggal di dalam Tuhan, dia hanya menjadi penghafal firman saja. Firman dia ngerti, saudara. Tapi dia tidak mau loh Tuhan pimpin hidupnya. Firman yang dia ngerti itu memimpin, menguasai hidupnya, dia nggak mau. Karena ini berarti akan membersihkan semua kesenangan dosa yang masih ada di dalam. Jadi saudara, sebetulnya ini satu keuntungan untuk kita. Ketika kita mengizinkan Tuhan menjadi pemilik dalam hidup kita, yang pertama ini seharusnya, ini kalau normal kita suka. Karena apa? Firman-Nya itu akan memimpin, menguasai, itu berarti firman-Nya akan membersihkan bagian-bagian yang kotor dalam hidup kita. Bapak Ibu, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 itu adalah bagian tentang bagaimana kita sebagai ranting itu tinggal di dalam pokok anggur. Pokok anggurnya adalah Yesus dan Bapa itu adalah pengusahanya. Saudara, ketika kita tinggal di dalam Yesus, sudah pasti firman-Nya itu akan membersihkan kita. Saya ajak Bapak Ibu lihat pada ayat yang di atas sebelumnya. Tetap di dalam Yohanes 15, kita lihat ayat yang kedua sampai ketiga. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Loh Pak, sudah berbuah kok dibersihkan? Supaya ia lebih banyak berbuah. Pak, artinya ranting itu kita kan Pak. Dibersihkan pakai apa Pak? Kita lihat ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan kemudian dilanjutkan dengan Yohanes 15 ayat 7 tadi. Tuhan ngomong, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu artinya apa? Kita akan dibersihkan saudara. Seperti ayat yang kedua dan ketiga tadi. Jadi ayolah saudara, memang kita sadar di sini masih banyak yang kotor. Tapi jangan menikmati dong Bapak Ibu. Jangan menikmati dong. Jangan hanya menjadikan Tuhan sebagai tamu. Jadikan dia pemilik. Undang masuk saudara. Bukain pintunya. Karena itu menjadi satu keuntungan untuk kita. Karena dia akan membersihkan semua bagian kotor dosa-dosa dalam hidup kita firman-Nya. Dan selain membersihkan, dia akan merawat saudara. Dia akan merawat. Ada sebuah ilustrasi begini saudara. Seorang ayah, dia arsitek, dia mau memberikan hadiah sebuah rumah kepada anaknya. Dia ngomong, nak, papa mau kasih kamu rumah tapi perjanjian nih. Perjanjiannya gimana Pak?
Anaknya tanya begini, kamu papa bikinin rumah tapi papa mau tinggal sama kamu. Itu syaratnya aja. Anaknya mikir sebentar lalu ngomong begini saudara. Oke pak, aku izinkan papa tinggal di rumah tapi papa aku bikinkan kamar satu di pojok ya pak. Papa tinggal di situ. Dan papa juga janji loh, papa tidak boleh keluar dari kamar. Maksudnya kalau mau keluar ada pintu belakang. Langsung keluar, papa tidak boleh keluar untuk masuk ke bagian rumah yang lain. Tapi kamarnya papa aku bikin nyaman. Jadi nggak ada alasan untuk bapaknya juga menolak. Oke, deal. Akhirnya rumah itu saudara, rumah itu dibangun jadi dikasih kepada anaknya. Bapaknya tinggal di satu kamar di pojokan begitu. 3 tahun kemudian rumah itu namanya rumah kan mulai banyak kerusakan saudara. Setiap kali ada kerusakan anaknya ngetok papanya. Dan ngomong, "Pak, kusennya rusak pak." Akhirnya papanya ngasih tahu, "Oh ya kamu panggil tukang kayu ini karena dulu dia yang bikin." Udah selesai. 6 bulan lagi ganti pintunya rusak. Pokoknya setiap kali ada kerusakan entah berapa bulan sekali. Anaknya selalu masuk ke kamar papanya dan tanya bagaimana cara membedulkannya dan siapa dan bagaimana begitu. Akhirnya saudara kadang tanya kadang enggak dan akhirnya beberapa saat kemudian rumah itu rusak parah saudara. Rusak parah dan anaknya itu ngomong sama papanya masuk kamar lagi. "Pak, rumahnya rusak parah pak. Sekarang sudah mulai banyak yang rusak pak. Dulu aku juga lupa kadang aku enggak tanya papa. Ini sekarang sudah rusak parah." Papanya ngomong begini, "Nak, papa tuh bingung loh sama kamu. Papa ini kan arsitek. Papa ini kan yang bikin rumah ini. Kenapa dari awal, dari dulu kamu tidak pernah mengizinkan papa. Untuk papa juga keluar dari kamar papa. Untuk papa juga bisa ikut merawat rumah ini. Kan papa ngerti. Papa itu sendiri yang bikin. Papa ngerti dong cara memperbaikinya." Saudara, hari ini kadang kita seperti itu saudara. Ketika kita tidak mengizinkan Tuhan menjadi pemilik dalam hidup kita, kadang kita mengatasi semua persoalan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tanya orang lain, kita cari sumber di media, di online untuk membetulkan kerusakan itu. Tapi apa yang terjadi, kerusakannya bukan tambah sedikit, tambah parah. Bukankah seharusnya nih menurut saya, bukankah kita menjadikan Tuhan aja pemilik dalam hidup kita, karena dia paling mengerti kok. Dia kan yang menciptakan kita. Dia paling mengerti bagaimana untuk memperbaiki hidup kita. Jangan sampai tunggu hidup kita ini rusak parah saudara. Rawat sedari dini saudara. Ketika Anda merawat apapun itu, maka apapun yang Anda rawat tidak akan pernah rusak parah. Karena arti kata merawat itu berarti ada kerusakan kecil langsung ditanganin. Belum rusak pun sudah ditanganin saudara. Karena dirawat saudara. Bahkan tidak sempat rusak. Itulah kalau kita mau mengizinkan Tuhan itu sebagai pemilik dalam hidup kita. Selain membersihkan, dia akan merawat rumahnya. Dia akan merawat hidup kita. Itu keuntungan yang pertama. Ketika dia menjadi pemilik, dia akan membersihkan dan dia akan merawat hidup kita. Yang kedua, saudara, ketika dia menjadi pemilik, memiliki hidup kita, maka Tuhan akan membela rumahnya, membela miliknya. Mari saya ajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat selanjutnya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kalau hari ini kita menjadikan Tuhan sebagai pemilik, hal yang kedua, keuntungan yang kedua saudara, dia akan jaga, dia akan bela. Bapak Ibu, hari ini setan itu bekerja. Saudara jangan pikir santet gak ada loh. Saudara jangan pikir dukun gak ada loh. Kalau saudara gak percaya setan, saudara juga gak percaya Tuhan. Karena tuh setan itu ada sampai hari ini. Kenapa orang Kristen lebih jarang kesurupan? Saya mau tanya. Tuhan yang jaga saudara.
Jangan main-main loh. Hari ini orang kalau nggak suka sama kita, itu terlalu banyak cara untuk mengerjai kita dan kita nggak tahu. Masalahnya kita nggak ngerti. Kalau orang mau pukul kita dari depan, loh kita ngerti, kita bisa lari. Tapi kalau dengan ilmu-ilmu iblis seperti itu saudara, kita nggak ngerti. Yang jaga siapa? Mazmur 91 ayat 3 sampai 12. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dia menjaga baitnya. Ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yang selanjutnya 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Orang santet semua ngirim kalau malam saudara. Terhadap panah yang terbang di waktu siang juga ada. Selanjutnya, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ke-7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena engkau miliknya, engkau akan dijaga, engkau akan dibela. Ayat yang ke-8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kita berhenti sampai di sini. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam kitab Roma 8 ayat 26. Saudara, kalau kita nyebrang nih, kita nggak lihat kanan kiri gitu ya. Ada orang mabuk naik mobil kenceng. Siapa yang menolong kita? Kita nggak ngerti. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita nggak ngerti ada orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Kita nggak ngerti sebentar lagi kita ditabrak. Kita nggak ngerti. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu ya bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang yang kudus, orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan itu. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang dimilikinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahkan dalam kitab Korintus dia ngomong begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Karena Allah tidak membiarkan engkau dicobai melebihi kekuatanmu. Itu dijaga saudara. Dia mengizinkan ujian untuk membentuk kita. Tetapi dia juga menjaga supaya yang hilang adalah karakter kita yang busuk, yang kotor. Tapi dia menjaga supaya hidup kita, tubuh kita juga tidak ikut hilang. Dijaga saudara, sehingga ada batasnya. Bahwa apa yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Saudara, hari ini izinkan Dia menjadi pemilik untuk hidup kita. Saudara. Karena kita akan dijaga. Kalau Anda teruskan tadi dalam kitab Mazmur, Anda akan lihat sampai ayat 12. Itu malaikatnya berkemah di sekeliling kita semua saudara. Meluputkan kita dari segala yang buruk. Ketika Tuhan menjadi pemimpin pemilik dalam hidup kita, ada 3 keuntungan yang kita miliki. Yang pertama, Dia akan membersihkan dan merawat hidup kita. Yang kedua, Dia akan membela dan menjaga. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, Dia akan memakai kita untuk mempermuliakan namanya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ini beda yang tadi 1 Korintus 3 ya. Ini 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau Tuhan memiliki tubuh kita, saudara, maka Dia akan pakai hidup kita untuk mempermuliakan namanya. Bapak Ibu, sebenarnya manusia hidup tuh begini. Ada yang profesinya sebagai guru, sebagai pengusaha, ya, sebagai dokter, itu profesi. Itu bukan tujuan hidup, bukan. Karena tujuan hidup orang Kristen itu sesungguhnya hanya satu, saudara. Hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, sudah itu aja. Kita memang dicipta dari dulu, memang sudah dirancang sedemikian rupa hidup kita. Apapun profesimu sebagai guru, pengusaha, bos, profesional, tujuannya cuma satu aja. Mempermuliakan nama Tuhan, itu aja. Makanya di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini aja saudara, tujuan kita cuma satu, mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, ini sesuatu saya mau ada sebuah kata-kata yang bagus yang saudara harus ingat, dan ini memang relate dengan kehidupan kita. Kata-katanya begini. Apapun yang di dunia ini yang dipakai tidak sesuai dengan tujuan awal dia diciptakan, maka hasilnya pasti merusak. Saya ulangin ya. Apapun di dunia ini, barang mati atau barang hidup yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal benda itu diciptakan, hasilnya pasti merusak. Saudara, suatu hari ada orang tua, dia karena terburu pagi-pagi mau masuk kantor gitu ya, karena terburu-buru takut telat begitu ya. Dia kan ambil odol, dia sikat gigi. Rupanya antara odol dengan krim pencuci muka itu bentuknya kan hampir sama. Mulai ketawa loh. Dia keburu-buru dia pencet itu krim pembersih muka. Saudara, saya mau ngomong begini. Krim pembersih muka yang dipencet juga kayak odol, itu diciptakan gunanya untuk membersihkan muka, bukan untuk membersihkan gigi. Maka ketika pencuci muka ini dipakai tidak sesuai tujuan awalnya, yaitu membersihkan muka, dipakai untuk mencuci gigi, ya tinggal tunggu tanggal mainnya gigi kita jebol, betul nggak? Kalau Anda terburu-buru suatu hari Anda mau semir rambut, kita mau semir rambut saudara, kemudian kita pakai semir sepatu. Loh, jelas kok hukumnya kok. Semir sepatu itu diciptakan untuk semir sepatu, bukan untuk semir rambut. Ketika semir sepatu dipakai untuk semir rambut, hasilnya pasti merusak dong. Saudara mau tahu nggak tujuan awal bom atom itu diciptakan Einstein untuk apa? Bom atom ini saudara, tujuannya pertama kali diciptakan Einstein itu adalah untuk meruntuhkan bangunan-bangunan. Supaya manusia itu gedung lama gampang runtuh, dibangun gedung baru. Untuk membuka pertambangan. Jadi bom atom tujuan awalnya dipakai untuk kesejahteraan umat manusia. Tapi ketika manusia mulai memakai benda ini tidak sesuai dengan tujuan awal benda ini diciptakan, bom atom dipakai untuk perang, kita lihat hasilnya, kehancuran saudara. Apapun di dunia ini yang kita pakai tidak sesuai dengan tujuan awal benda itu diciptakan, hasilnya pasti hancur. Air itu diciptakan, saya banyak perumpamaan supaya kita ngerti, saya mau bawa masuk nanti ke dalam poin tujuan hidup kita. Air itu diciptakan tujuannya untuk diminum manusia. Ketika kita memakai air
untuk ngisi mobil, bensin kita hampir habis gitu ya, mobil motor. Silakan aja Bapak Ibu, kita isi air. Saya jamin mobil motor kita pasti rusak. Karena air tidak diciptakan sebagai tujuan untuk bahan bakar. Dia untuk minum saudara. Demikian juga sebaliknya kalau kita minum bensin, tinggal tunggu mainnya lah. Tanggal mainnya mabok mati kita. Jadi sekali lagi ya, benang merahnya kita tarik ya. Apapun di dunia yang dipakai atau digunakan tidak sesuai tujuan awal dia diciptakan, hasilnya pasti kehancuran. Obat bius itu awalnya diciptakan dengan tujuan apa sih? Untuk supaya orang kalau dioperasi nggak sakit saudara. Itu obat bius. Tapi ketika orang memakainya untuk tujuan yang lain, untuk happy, narkoba, tinggal tunggu saatnya. Hidup kita akan mati saudara. Nah kita kembali lagi. Tujuan awal Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuliakan nama Dia. Melalui apa? Coba Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan namamu Bapamu yang di surga. Berarti nama Bapa itu bisa dipermuliakan ketika orang melihat hidup kita yang baik. Berarti seharusnya tolong dipahami dari awal kita memang dirancang untuk memakai hidup kita dengan baik saudara. Karena kita dirancang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tujuannya itu manusia dicipta. Manusia makanya harus baik. Makanya ketika manusia mulai memakai hidup mereka untuk berjudi. Kita tidak dirancang untuk berjudi saudara. Kita tidak dirancang untuk tinggal dalam kejahatan. Kita dirancang untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga orang melihat dan mempermuliakan nama Bapa kita di surga. Kita tidak dirancang untuk jadi pecandu narkoba. Ketika manusia memakai hidupnya untuk tujuan seperti itu, kan tadi saya sudah share kepada kita semua benang merahnya. Apapun yang dipakai tidak sesuai dengan tujuan awal benda itu diciptakan, hasilnya pasti kehancuran. Ketika manusia mulai memakai hidupnya tidak sesuai dengan tujuan awal Allah menciptakan, yaitu supaya hidupnya baik dan orang melihat nama Tuhan dipermuliakan. Ketika manusia mulai memakai hidupnya untuk sesuatu yang buruk, untuk sesuatu yang berdosa, ya kita akan lihat hidupnya hancur. Makanya kenapa Tuhan menciptakan manusia itu dengan tujuan awal untuk manusia mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa akhirnya manusia tidak pernah mempermuliakan nama Tuhan? Yang ada adalah mempermalukan nama Tuhan. Karena jawabannya simpel saudara. Karena kita tidak memakai hidup kita sesuai dengan rencana awal Allah menciptakan kita. Makanya hidup kita harus dipimpin oleh Tuhan. Saudara, hidup kita harus dimiliki oleh Tuhan, saudara. Karena apa? Kita akan lihat di dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, artinya Yesus adalah pemiliknya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saat Tuhan jadi pemilik, firman-Nya akan menguasai kita, saudara. Ketika firman-Nya itu menguasai kita, akan membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran. Untuk apa? Menyalibkan, menyangkal daging kita setiap hari. Firman-Nya akan menguasai kita, melatih kita untuk setiap hari berbuat baik, meninggalkan kejahatan, berbuat baik, punya karakter Kristus yang baik. Itu firman itu menguasai hidup kita, saudara. Sehingga kita punya kekuatan untuk menyangkal daging. Kita punya kekuatan untuk memilih taat pada peraturan Tuhan yang adalah pemilik dalam hidup kita. Sehingga setiap hari kita berbuat baik. Dan itulah tadi, ketika orang melihat kita berbuat baik, nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara, tanpa dia menjadi pemilik dalam hidup kita, tanpa firman-Nya itu menguasai hidup kita, kita akan memakai hidup kita untuk tujuan yang salah. Dan akhirnya bukan saja hidup kita hancur, tapi nama Tuhan dipermalukan Bapak Ibu. Kita tidak dirancang saudara. Saudara tidak diciptakan dari awal dengan tujuan untuk saudara mabuk, judi.
saudara berzinah, tidak. Ketika engkau memulai memakai hidup untuk seperti itu tinggal saja tunggu tanggal mainnya. Engkau akan menghancurkan orang-orang yang engkau cintai. Engkau akan menghancurkan dirimu sendiri dan orang akan melihat dan nama Tuhan akan dipermalukan. Kadang kita kurung Tuhan seperti anak yang diberikan rumah oleh bapaknya itu. Kita kasih Tuhan hanya sebatas satu petak kamar yang dia tidak kita izinkan untuk memiliki hidup kita, saudara. Kadang kita tanya aja keluar, selesai keluar seperti itu, nggak bisa. Kita harus mengizinkan dia menjadi pemilik dalam hidup kita, otoritas penuh dalam hidup kita. Maka saudara, kita akan mengalami 3 keuntungan itu. Yang pertama, saya mau mengingatkan saja bukan mengulang. Ketika Tuhan jadi pemilik hidup kita, pastikan Dia akan membersihkan miliknya. Dan dia akan merawat supaya tidak terjadi kerusakan yang parah untuk barang-barang di miliknya. Karena apa? Dia yang paling ngerti hidup kita, saudara. Serahkan hidup kita jangan kepada orang lain. Serahkan hidup kita kepada pencipta kita. Dia paling mengerti, dia akan membersihkan dan merawatnya. Yang kedua, ketika Tuhan jadi pemilik hidup kita, ketika dia tinggal punya otoritas untuk hidup kita, maka dia akan menjaga miliknya. Dia akan membela. Dia akan melawan semua yang mau menghancurkan bait Allah itu. Tuhan akan binasakan. Hari ini ketika Tuhan jadi pemilik hidup kita, gak usah takut, saudara. Dukun manapun gak bisa, saudara. Kemarin saya ngobrol dengan teman saya, saudara, pendeta juga. Dia cerita bahwa dulu ayahnya adalah seorang direktur pada sebuah perusahaan. Dan waktu ayahnya jadi direktur, belum Kristen ayahnya. Oh saudara, itu diserang terus saudara. Diserang, penyakit mau apa sampai bangkrut, sampai habis-habisan diserang saudara. Tapi teman saya juga cerita, pada waktu dia dan ayahnya mulai jadi Kristen saudara. Ini saya dengar sendiri dari teman saya. Itu tiap malam papanya berdoa sudah jadi Kristen. Itu serangan ada tapi gak bisa masuk saudara. Hanya bunyi-bunyi saja. Di genteng, di pintu, di apa tapi gak bisa masuk saudara. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang sudah mengawal jadi pemimpin dalam hidup kita, Dia akan jaga baik-baik hidup saudara dan saya. Tidak ada yang boleh merusaknya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Jikalau Ia adalah pemilik, Ia akan memakai hidup kita untuk mempermuliakan namanya. Tahukah engkau bahwa engkau dirancang dari awal dengan satu tujuan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan orang melihat perbuatan baikmu. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Kalau firman itu tidak pernah memimpin hidup kita, kalau Tuhan bukan menjadi pemilik dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa tiap hari berlaku baik, punya karakter Kristus? Bagaimana kita bisa menyalibkan daging kita, melawan keinginan kita? Jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan aturannya, jikalau bukan firman-Nya yang menguasai hidup kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang menguasai firman, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman ini. Malam hari ini, Dia terus mengetuk saudara. Hari ini ambil keputusan, buka pintu itu dan izinkan. Dia bukan hanya jadi tamu, izinkan Dia memiliki hidup kita sepenuhnya. Engkau akan melihat apa yang terjadi nanti. Tuhan akan membersihkan, merawat. Tuhan akan membela, menjaga. Dan yang terakhir, Tuhan akan memakai hidup kita untuk mempermuliakan namanya. Tuhan, terima kasih untuk firman pada malam hari ini. Kami percaya, kami mengerti. Dan bahkan kami malam hari ini Tuhan, kami mengizinkan Engkau bukan hanya sebagai tamu saudara Tuhan, tetapi Engkau adalah pemilik, Engkau adalah pencipta kami. Engkau yang paling mengerti kami yang adalah ciptaan-Mu. Tuhan, miliki kami sepenuhnya Tuhan. Biarlah hari ini kami bukan hanya tinggal di dalam Engkau, tetapi kami mengizinkan firman-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Biarlah Engkau memimpin setiap kami dan Engkau benar-benar jadi pemilik hidup kami sesungguhnya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak.
Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kerelaan hati jemaat dan jaga mereka. Lindungi mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Kami lagi memuji Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Mari bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua percaya berkata, amin. Selamat malam, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Semua masalahku Tuhan kasih yang terbaik.